Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya ingatkan kembali untuk panduan misa di masa new normal pada hari ini. Satu, yang diperbolehkan hadir dalam Ekaristi anak minimal usia 10 tahun dan dewasa maksimal 65 tahun dan tidak mempunyai penyakit bawaan. Dua, selama mengikuti misa, umat wajib menaati protokol kesehatan yang berlaku, yaitu memakai masker atau face shield, serta selalu menjaga jarak fisik dengan umat lain minimal 1 meter. Tiga, lagu yang dinyanyikan cukup lagu pembuka dan penutup dan dinyanyikan maksimal 2 bait saja. Lagu penghantar persembahan tidak dinyanyikan karena tidak ada perarakan. Bahan persembahan langsung diletakkan di meja sebelah timur panti imam. 4. Ordinarium cukup dibacakan saja, yang dinyanyikan hanya bagian kudus. 5. Mazmur dinyanyikan cukup 2 bait, dan petugas mazmur saat bernyanyi berada di dekat organis. 6. Pada saat salam damai, umat tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan, cukup menganggukkan badan ke kiri dan ke kanan atau pada umat yang duduk di sekitar kita. Penerimaan komuni dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebelah timur dan barat depan. Yang bagian timur diawali dari bangku paling timur sampai ke belakang. Bila sudah habis, dilanjutkan pada bangku nomor 2 dari timur. Demikian juga pada bagian barat, diawali pada bangku nomor 3. Jika sudah habis, dilanjutkan bangku berikutnya dan diharap umat mengikuti arahan dari pengatur umat. Disinilah masih banyak ketika maju komuni, Bapak Ibu tidak menjaga jarak. Tolong diperhatikan dari pemandu umat. Ketika maju, Bapak Ibu berdiri di samping bangku. Ketika sudah maju, depannya sudah maju, baru Bapak Ibu maju ke depannya lagi, sehingga tidak saling jarak pepet-pepetan. Ini mohon diperhatikan, karena pada awal-awal bisa berjalan, tetapi di akhir-akhir kemarin sebelum gereja ini ditutup kembali, umat sudah mulai maju komuni, sudah mulai jarak pepet-pepetan lagi. Mohon diperhatikan. Jadi Bapak Ibu nanti berdiri di samping, ketika yang depan sudah maju, baru yang belakangnya menyusul. Bangku yang satu dengan yang lain sudah diatur jarak kurang lebih 1 meter. Maka inilah mohon diperhatikan. Pada saat penerimaan komuni, umat berdiri pada posisi yang sudah diberi tanda. Pengucapan tubuh Kristus dan umat menjawab amin diucapkan dalam hati, tidak bersuara. Ini pun ketika Bapak Ibu maju, yang mengulurkan tangan adalah yang menerima komuni. Jadi bukan asisten imam atau romo sampai mau turun ke bawah. Jadi ketika di jarak ada garis merah, Bapak Ibu tangan diulurkan sehingga tangan sampai kepada asisten imam atau romo. Jadi tidak di depan dada atau malah tangannya ditarik ke belakang, tapi tangan diulurkan ke depan. Mohon hal ini diperhatikan ketika menerima komuni. 9. Sebelum menerima hosti, umat diperkenankan untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Setelah menerima hosti, umat bergeser minimal 2 langkah
masker dibuka, pasti dimakan, dan masker kembali digunakan, barulah umat kembali ke tempat duduk semula. Jadi bergeser dua, kalau kemarin satu, ternyata yang belakang menunggu, maka bergeser dua langkah, sehingga yang belakang bisa menyusul. 11. Setelah misa selesai, umat diharap langsung pulang dan tidak diperkenankan untuk bersengkrama dengan umat yang lain. Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, Minggu Biasa ke-30 mengajak kita untuk senantiasa setia dalam hidup, panggilan, dan perutusan kita, mencintai Allah dan mencintai sesama. Kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa.
Allah yang maha kuasa dan kekal, tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Kau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan. Sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah seorang teman sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu sajalah penutup tubuhnya, hanya itulah pemalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya.
Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Jika seorang mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudari-saudara semua yang terkasih dalam Kristus, kita merayakan Ekaristi kembali sesudah 4 minggu kemarin. Kita tutup sementara aktivitas semua kegiatan di gereja kita. Maka minggu biasa ke-30 ini semoga sungguh-sungguh menjadi rahmat dan berkat, terlebih memberikan kekuatan senantiasa dalam hidup kita untuk setia dalam hidup iman. Dan persis di minggu biasa ke-30 ini kita diajak untuk memahami, ini mencintai Allah, mencintai sesama. Kita di minggu biasa ini tidak diajak bicara soal pilihan. Ini bukan pilihan. Mencintai Allah, mencintai sesama. Kita tidak diajak bicara soal pilihan, tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh memahami tugas, panggilan, dan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Kenapa tidak bicara soal pilihan? Kalau pilihan itu tadi ada 2, seolah-olah ada 2, Allah atau sesama. Allah dan sesama. Ini bukan soal pilihan. Oh, saya mencintai Allah saja. Tidak bisa. Ini bukan pilihan. Mencintai Allah, mencintai sesama merupakan tugas, panggilan, dan perutusan kita. Inilah jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Inilah jati diri kita sebagai orang-orang Kristiani. Tidak bisa memilih. Apa yang mesti kita lakukan dalam perjalanan hidup kita? Bagaimana wujud mencintai Allah itu? Saya kira saya bisa menjawabnya dengan satu dari sekian banyak jawaban. Mencintai Allah sungguh-sungguh dalam hidup kita. Apakah aku bangga dengan imanku? Apakah aku sungguh bangga dengan jati diriku sebagai orang Kristiani? Apakah aku sungguh bangga jati diriku sebagai orang Katolik, murid-murid Kristus? Semoga jati diri kita sebagai orang Kristiani, jati diri kita sebagai murid-murid Kristus, saya Katolik, kita sungguh-sungguh setia dan tetap menjadi Katolik sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, ada godaan, ada situasi yang sulit, harus menentukan pilihan, tetap atau tidak, satu kali dibaptis untuk selama-lamanya. Satu kali Katolik untuk selama-lamanya. Tidak goyah lagi. Contoh, ini contoh.
di masa pandemi seperti ini. Aduh, gereja Katolik kok banyak aturannya ya, protokolnya kok banyak sekali. Aduh, mau ikut misa saja dibatasi. Usianya 65 plus supaya tidak mengikuti ekaristi. Wis, kalau gereja Katolik sulit, saya tak cari yang lain saja. Kok angel neng gereja Katolik, wis melu yang lain saja. Saya kira kalau kita memahami hanya soal sulit dan aturannya, ya akan menyulitkan diri kita sendiri. Kenapa kemarin kita menutup gereja kita selama 4 minggu ini, harusnya sudah buka 2 minggu yang lalu, kita tutup lagi 2 minggu lagi, baru dibuka sekarang. Semua demi kebaikan kita bersama. Baiknya di mana? Ya baiknya supaya sungguh-sungguh kita sekalian terus menerus akhirnya juga tetap mampu merayakan ekaristi. Tidak ditutup lalu untuk selamanya, tidak. Yang kita pilih, kita harus memilih kemarin sungguh-sungguh demi kebaikan seluruh umat. Hari ini stasi Ngelobo dan stasi Kunduran pun belum kami beri, supaya semua baik. Hanya Ngawen, paroki, lalu stasi Jepon. Semua demi kebaikan, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa. Ini kemarin juga sudah ditentukan, nanti baru kita akan bicarakan minggu depan bersama dengan ketua stasi dan ketua lingkungan. Kemarin tim misa new normal, bagaimana dengan lansia kita? Apa yang bisa kita buat? Bukan lansia lah, yang 65 ke atas. Bagaimana gereja bisa mendampingi iman umat yang selama ini 65 tidak bisa mengikuti ekaristi seperti kita saat ini? Apa yang lalu bisa kita lakukan? Bapak Ibu saudari-saudara terkasih dalam Kristus, saya kira jawabannya hari ini sungguh-sungguh kita diajak mencintai Allah. Apa yang sungguh-sungguh mampu kita lakukan, mampu kita wujudkan dalam perjalanan hidup kita? Saya menjawab dengan satu jawaban, masih banyak jawaban yang lain. Iman, banggakah aku dengan imanku? Banggakah aku dengan jati diriku sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani? Yang kedua, mencintai sesama. Sekali lagi, ini bukan pilihan, tapi ini tugas, panggilan, perutusan, dan ini melekat dalam diri kita sebagai murid-murid Kristus. Mencintai sesama. Apakah dalam hidupku, apakah dalam sehari-hariku, dalam tugasku, dalam pelayananku, aku juga mampu menemukan kegembiraan dan sukacita ketika aku mampu berbuat baik kepada orang lain atau tidak? Kalau yang pertama tadi saya menjawabnya, apakah aku bangga yang mencintai sesama dengan ketulusan? Apakah ada sukacita, apakah ada kegembiraan, apakah ada kebahagiaan ketika sungguh-sungguh aku mampu berbuat baik kepada orang lain atau tidak? Ketulusan, mungkin kita berbuat dalam hidup kita, tapi apakah sungguh-sungguh tulus, ikhlas, bahagia dan gembira kita melakukan itu dalam karya pelayanan tugas perutusan kita atau tidak? Maka Bapak Ibu saudari-saudara semua yang terkasih dalam Kristus, minggu biasa ke-30 ini mari kita mohon rahmat
kita mohon berkat supaya dalam hidup kita sungguh-sungguh kita mampu setia dalam tugas, dalam iman, panggilan, perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Minggu biasa ke-30 ini, mari kita mohon rahmat sungguh-sungguh supaya kita terus-menerus mampu setia mencintai Allah, mencintai sesama kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah yang benar dan hidup, yang telah membangkitkan Yesus putranya. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa memberkati Sri Paus, para uskup, dan para imam, agar pewartaan dan tindakannya membuat kita peka terhadap kebutuhan nyata pada sesama di sekitar kita. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang perantauan dan pelarian, semoga Allah Bapa memberkati para perantauan serta para pelarian, dan semoga mereka diterima oleh umat kita serta diberi tempat di mana dapat membangun hidup baru yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan, semoga Allah Bapa melindungi mereka yang dilupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa memberkati kita dalam usaha kita mengamalkan cinta kasih secara nyata dalam lingkungan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, secara khusus kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami, orang tua kami yang belum bisa hadir bersama seperti kami merayakan Ekaristi di dalam gereja ini. Mohon rahmat dan berkat-Mu supaya sungguh-sungguh menjaga dan menyertai mereka. Tetap Kau hadirkan rahmat kesehatan, Kau berkati mereka dengan rahmat sukacita dan kegembiraan. Marilah kita mohon. Demikianlah Bapa, doa-doa yang kami persembahkan kehadirat-Mu, semoga dalam hidup, panggilan, dan perutusan kami senantiasa mampu mencintai Engkau dan mencintai sesama kami, karena Engkau Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Kita satukan intensi kita dengan kurban Ekaristi. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon sempurnakanlah dalam diri kami rahmat yang terkandung dalam sakramen, agar apa yang
sekarang kami rayakan dalam tanda kelak kami nikmati dalam kenyataan yang sesungguhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Silahkan duduk sejenak saja. Yang pertama, terima kasih untuk semua petugas hari ini telah mempersiapkan semuanya. Bapak Ibu, kemarin kita sudah pertemuan dengan tim liturgi untuk Ekaristi New Normal. Kita sekarang termogannya pakai lengan saja, ya. Jadi tidak didahi lagi di lengan begini, ya. Lalu kita memang minta petugas ini perlu kerjasama dengan para ketua lingkungan, para pengurus lingkungan juga untuk sungguh-sungguh ada petugas penyambut umat. Kemarin akhir-akhir sebelum kita tutup selama 4 minggu itu kan yang ada hanya petugas termogan saja. Jadi sekarang wajib, ya, sudah wajib. Mohon perhatian untuk para ketua lingkungan. Tetap ada yang akan mendampingi dari tim liturgi, ya, dari tim misa New Normal tetap ada, tapi mohon kerjasama dengan para ketua lingkungan terlebih, ya. Lalu yang berikutnya ada 2 hal yang penting. Yang pertama, setiap tanggal 2 November kita akan memperingati arwah semua orang beriman. Tahun ini nanti 2 Novembernya jatuh hari Senin. Apakah ada misa khusus? Tidak. Kita misa tetap misa harian saja, ya. Misa harian hari Senin pagi jam 5:30. Bagaimana dengan intensi tetap? Silahkan tetap untuk menulis intensi. Silahkan mulai besok bisa dimasukkan ke sekretariat. Atau baik kalau ada ketua lingkungan yang mengumpulkan di ketua lingkungan dulu lalu nanti ke sekretariat, itu juga baik. Silahkan dipilih mana yang terbaik. Mau ke sekretariat langsung, mau lewat ketua lingkungan, tidak ada persoalan, ya. Kita cari yang paling efektif, begitulah, ya. Bukan yang sederhana lalu dipersulit. Nah, jadi silahkan. Sampai kapan? Sampai nanti hari Minggu pengumpulan intensinya, sehingga Senin nanti kita bisa membacakan ketika sebelum Ekaristi. Apakah ada pemberkatan bunga-bunga? Silahkan, ya. Tetap nanti dipersiapkan saja seperti biasanya di situ. Itu yang pertama. Silahkan nanti para ketua lingkungan mengkoordinir. Lalu yang kedua, nah ini yang nanti yang tadi sempat saya singgung sebentar di homili, Bapak Ibu sekalian, terlebih para ketua lingkungan, kemarin di rapat kita mencoba mencari solusi bagaimana pelayanan kita untuk umat yang usianya 65 tahun ke atas, tidak boleh ekaristi seperti kita. Maka solusinya adalah kita akan ada misa khusus untuk beliau yang usianya 65 tahun ke atas. Kapan? Mulai bulan November besok, setiap minggu ketiga. Jam berapa? Jam 10 pagi. Kemarin kita bicara di tim liturgi. Kita melihat itu baik. Nanti minggu depan, sesudah misa pagi seperti ini, saya mengundang para ketua lingkungan, ketua setasi untuk berbicara bersama tentang ini, tentang rencana kita. Bagaimana? Mari kita bicara di situ. Ya.
baik, baik, tidak baik, tidak baik. Tapi untuk orang lain kita harus melakukan yang terbaik. Maka sungguh-sungguh ini perlu dewasa dan bijaksana. Ya, jadi kita akan coba paroki kita membuat bukan misa lansia ya, tapi misa 65 plus begitulah. Tentu saja kategorinya yang sehat. Ya, yang sehat. Kemarin ketika di rapat juga dikatakan, bagaimana dengan komuni orang sakit? Untuk sementara kita belum melayani komuni orang sakit. Sekali lagi demi kebaikan kita bersama. Ya. Jadi itu yang akan nanti ada di paroki kita. Kita akan bicara bersama dengan ketua lingkungan, ketua setasi. Saya yakin dari panjenengan sudah ada yang negatif dan positif, ada yang pro dan kontra. Ya, tapi mari kita lihat demi kebaikan bersama seperti apa. Ya, begitu. Terima kasih semua kehadirannya, semoga kita sehat semuanya. Mari kita tutup Ekaristi dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudari-saudaraku sekalian, semua karya kita, keluarga dan mereka yang kita doakan senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Kita pergi, kita diutus.